Di kolam terbengkalai ini terdapat suatu cerita mistis menurut masyarakat sekitar. Kejadian-kejadian ganjil dan aneh sering terjadi di masyarakat Bakau Keramat, Bakauheni, Lampung. Mari kita simak apa saja yang ada di dalam cerita-cerita mistis di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sayangan kebanggaan kita semua, Ajuara Misteri. Dan bersama saya kali ini Mr. Joe akan mewawancarai seorang teman kecil kita, teman yang mempunyai sebuah kisah. Dia pernah melihat, menemukan sesuatu yang ganjil, unik, yang belum tentu sebayanya menemukan. Dan di tempat kolam ini, di daerah ini namanya Keramat Bakau. Di kolam terbengkalai ini ada sebuah cerita menarik dan mistis yang unik yang belum diketahui oleh orang banyak. Langsung saja kita ke narasumber kita, adik kecil kita yang bernama, namanya siapa, Dek? Arasya. Salaman dulu. Arasya ya? Arasya ini umurnya berapa, Dek? 13 tahun, masih kelas 1 SMP ya. Kira-kira adik punya cerita pengalaman apa nih yang mau diceritakan ke teman-teman supporter kita yang di luar sana, yang pengen tahu kisahnya adik ini seperti apa. Mungkin adik bisa menjelaskan seperti apa dari kronologi dari awal sampai akhir, seperti gimana ini? itu pas saya habis disuruh ibu beli soto di warung, saya berjalan sini. Itu kira-kira pukul berapa itu, malam kah atau sore atau apa? Jam 8 lewat setengah 9-an. Setengah 9 ya, setengah 9 itu keadaan cuacanya itu sedang gerimis kah, apa terang benderang bulan purnama atau gimana? Apakah masih ada orang lewat lalu lalang? Soalnya saya lihat di sini tuh sepi. Terang bulan. Terang bulan ya, orang lewat lalu lalang masih nggak ada, cuma adik sendiri ya. Terus jadi gimana itu adik habis pulang dari warung? Terus Saya ngeliat burung gede warna putih. Pas saya lihat burung kan, pas udah nyampe situ tuh, pas turun udah berubah. Burung itu gedenya seperti apa? Apakah seperti angsa? Apakah seperti ayam kalkun? Terus warnanya seperti apa tuh? Warnanya putih, segede angsa. Gede angsa ya. Dia terbang dari arah mana itu? Dari samping saya, di samping saya gini. Samping langsung nemplok di pohon. Enggak, langsung di situ dia. Langsung di situ. Terus gimana lagi dia? Terus ceritanya seperti apa? Langsung berubah gitu jadi kuntilanak. Juga itu sosok Mbak Kun itu dia melihat Ade atau membelakangi atau bagaimana? Apa dia bergelantungan kah atau gimana? Bergelantungan doang. Ketawa-ketawa atau nangis gitu? Enggak. Kayaknya nangis pelan-pelan. Nangis pelan. Berarti pendengaran Adik masih jelas mendengar ya, apa menangis gitu ya? Terus Adik berteriak minta tolong, lari atau diam di tempat? Biasanya kalau orang lihat kayak gitu kan terpaku, nggak bisa berkutik kan? Adik seperti gimana itu reaksinya? Ngebut gaspol gitu naik motor. Wah, pas naik motor langsung ngebut, nggak pakai rem ya? Wah, nggak pakai rem, jadi rem nggak kepake tuh ya waktu itu ya? Nggak sempet mikir ngerem Terus sampai lewatin daerah ini, terus Adik berpikir gimana? Apa sampai di rumah tuh apa mengucap astagfirullahaladzim atau ya Allah atau gimana? Nangis. Kok bisa nangis? Kenapa? Kan nggak diapa-apain sama Mbak Kun ini. Ya karena saya ngeliat tampaknya. Kaget lah ya, shock ya. Terus Adik bercerita ke siapa ya? Ke ibu sama bapak. Terus reaksi orang tua seperti apa? Sama bapak suruh nyamperin sini lagi. Ayo nyamperin sini kalau ada. Tapi pas udah nyampe sini nggak jadi, balik lagi waktu. Mungkin Mbak Kunnya malu sama bapaknya ya. Disamperin sama
bapaknya adik mungkin ganteng gagah, malu minder dia. Terus ada cerita apa lagi di kolam terbengkalai ini yang pengetahuan adik pernah mendengar atau adik mengetahui? Yang saya tahu di sini itu ada siluman ular. Siluman ular itu adik melihat sendiri, mendengar kata orang atau bagaimana? Melihat sendiri Pernah melihat juga dengan siapa? dengan kawan saudara pas lagi mancing di sini. Itu dia sebesar apa, panjangnya berapa, terus berwarna apa dia? Dia kayak warna putih kayak segede ular piton. Itu sore hari kah Pak? Malam. Malam juga? Itu kelihatan? Kok bisa tahu itu ular? Apa yang meyakinkan pandangan adik kalau itu memang ular? Kirain pas itu biawak. Heeh. Pas sudah kita orang balik kan mau arah pulang, kita orang bersihin cacing dulu, wadahin cacing. Pas itu naik ke atas kolam dia. Jadi Ini kolamnya sama seperti yang dulu adik lihat, seperti ini apa masih ada airnya di kolam ini? udah nggak ada. Udah nggak ada ya, seperti ini ya penampakannya, kotor kumuh tidak terawat ya. Terus reaksi adik dan teman-teman tuh apakah lari apakah gimana? Lari juga? Iya. Nggak ditangkap? Iya. Nggak ditangkap ya. Itu ular itu dia lagi ngapain? Dia tuh apa berjalan saja kah? Apa dia emang mau naik ke atas atau gimana? Lihat seperti itu dia sendiri doang. Berdiri. Apakah dia berbentuk seekor naga atau piton? Cewek. Jadi kepalanya cewek, badannya ular gitu ya. Cantikkah apakah rusak wajahnya? Tahu jelas. Nah katanya cewek, kalau cewek berarti adik bisa melihat rambutnya panjang, dia cantik. Nggak terlalu cantik sih. Biasa lah ya. Nggak menyeringai ke adik apa ketawa gitu nggak? Biasa saja ya. Jadi pernah ada siluman ular di sini yang adik ini pernah melihat, guys. Dan adik ini bersama teman-temannya langsung terkejut, langsung kabur karena maklum karena masih anak kecil. Mungkin kalau orang dewasa mungkin mau ditangkap ya. Ada cerita apa lagi di daerah sini yang adik pernah tahu juga? Apakah ada selain siluman ular ada siluman babi kah, siluman burung apa? Ada kejadian-kejadian apa di sini yang aneh menurut adik? Ya ada, cuman selain itu ada juga di Metro di daerah Lampung ya. Lampung itu ada kejadian apa itu yang adik pernah terekam di memori adik? Pas itu saya sama paman saya itu kampung duren malam-malam orang. Ya itu di kebun ya. Dia di Kebun malam-malam. pohon itu umurnya ribuan tahun. Ribuan tahun. Berarti dari zaman penjajahan Belanda Jepang sudah ada itu ya. Oh, berarti sudah segede apa pohon itu dari ribuan tahun? Mungkin nggak bisa kita pegang Iya nggak bisa. pakai tangan ya. Berarti buahnya banyak lebat kah atau gimana? Nggak Kecil, tinggi pohon. Tinggi dia tuh gimana setelah adik mengambil pohon duren, ada kejadian apa itu? di situ kayak berat gitu di sini, di pundak kayak ada yang berat gitu. Di Ya, sama. pundaknya adik apa di pundaknya omnya? Ya bertiga semuanya merasa kayak gitu. Berat semua. Kanan kiri apa kirinya aja? Kanan Kirinya kirinya aja. Dingin anget, apa dingin gitu. dingin. Jadi jalan tengleng sebelah gini. Iya. Oh, jadi gimana? Terus adik merasa dingin, ngobrol nggak sama omnya? Om kok berat sebelah atau gimana gitu ya? Udah pas Diem-dieman aja. iya ceritanya sama mbah gitu. Heeh. Pas lagi kita orang malam-malam itu ke sawah mbah, Heeh. dia sawahnya banjir, kita ke situ gali. Di situ cerita, oh kamu di situ jangan ngomong aneh-aneh kamu sih ya. Di situ pohon itu udah ribuan tahun. Itu katanya di pohon itu ada suara-suara gamelan gitu, wayang gitu. Itu tiap malam apa hari-hari tertentu kah, apa tiap bulan purnama atau gimana itu? Udah perang bulan. Tiap terang bulan, berarti sebulan sekali lah ya. Tiap bulan sekali. Itu bunyi gamelannya tuh lama, sejam, 2 jam, apa cuma 1 menit, 5 menit? Lama.
itu terdengar jelas itu. Semua orang bisa mendengar. Enggak, selain di sawit kali. Ya maksudnya kalau ada orang lewat itu pasti denger lah ya. Tapi nggak melihat penampakan wujudnya seperti apa. Enggak ada wujudnya, cuman suara doang. Suara saja yang terdengar ya. Oke, jadi pengalaman itu yang bisa diambil dari kesimpulannya bahwa anak kecil pun juga bisa melihat, apalagi orang dewasa. Jadi kesimpulannya kita jangan pernah takut dimanapun kita berada, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya kita hidup berdampingan. Dan apabila ada kesalahan kata dari saya dan narasumber, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada para subscribe dan viewer yang rela meluangkan waktu itu menonton dan subscribe, like konten kami. Dan terima kasih atas dukungan semuanya agar channel kami semakin berkembang dan eksis. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.